Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang telah disediakan untuk saya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Mentor yang terhormat, Ibu Istiana SPDSD, serta rekan-rekan sejawat peserta orientasi PPPK Kabupaten Pemalang Angkatan 10. Iya, hari ini saya akan memaparkan sedikit tentang laporan orientasi PPPK yang sudah saya sajikan dalam bentuk PowerPoint. Laporan orientasi PPPK pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PPPK. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Roro Wulandaru Kusuma Wardani SPD dengan NIP 1991 0509 20 22 21 2020 dengan jabatan ahli pertama guru kelas dan unit kerja di SD Negeri 01 Kabunan. Sebelumnya saya akan memaparkan visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, yaitu membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berakhlak mulia, serta menjunjung tinggi peradaban dan budaya. Berikut saya paparkan rencana hasil kerja tahunan yang akan saya lakukan selama 5 tahun ke depan selama saya menjadi guru PPPK. Yang pertama, unit kerja saya ada di SD Negeri 01 Kabunan dengan jabatan ahli pertama guru kelas. Masa kerja tahun 2022 sampai 2027. Tujuan instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang yaitu membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berakhlak mulia serta menjunjung tinggi peradaban dan budaya. Dengan rencana hasil kerja pimpinan dari SD Negeri 01 Pedulu Kabunan, yaitu terlaksananya pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Rencana kerja saya pada tahun 2023 yang pertama, menganalisis dan mengidentifikasi tingkat kesulitan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang kedua yaitu mengikuti diklat untuk pengembangan diri. Kebetulan untuk saat ini, tahun ini saya mengampu kelas 2 yang masih menggunakan kurikulum 13 dan insya Allah tahun depan akan berganti atau mengikuti kurikulum yang terbaru yaitu kurikulum Merdeka. Rencana kerja di tahun 2024 yaitu melakukan literasi sebelum pelajaran. Kegiatan yang kedua, membuat desain pembelajaran. Lalu rencana kerja pada tahun 2025 yaitu meningkatkan hasil belajar siswa dengan model pembelajaran serta pembiasaan pengenalan lingkungan. Untuk rencana kerja selanjutnya pada tahun 2026, yang pertama adalah membuat alat peraga untuk meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, pembiasaan membaca doa-doa pendek di awal pembelajaran. Rencana kerja selanjutnya di tahun 2027, yang pertama, pembiasaan siswa merawat tumbuhan di sekolah serta membuat proyek pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar. Berikut saya paparkan untuk tahapan kegiatan yang pertama di tahun 2023, yaitu yang pertama, menyusun pertanyaan sederhana dalam bentuk kuesioner dalam bentuk sederhana untuk mengetahui kesulitan peserta didik dalam pembelajaran. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu memberikan pertanyaan kuesioner terhadap semua anak untuk dikerjakan. Kegiatan yang ketiga, menganalisis jawaban anak untuk menentukan kebutuhan belajar anak.
output yang akan dihasilkan dari kegiatan pertama tadi yaitu mengetahui kesulitan belajar peserta didik. Yang kedua, mendapatkan daftar kuesioner asesmen diagnostik. Dan yang ketiga, mohon maaf salah ketik typo. Mungkin sudah online ya. Butuh sedikit sentuhan. Output yang ketiga yaitu mengetahui metode pembelajaran yang tepat untuk masing-masing anak. Penerapan nilai berakhlak yang saya terapkan di sini yaitu akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur. Insya Allah jujur, kalau nggak lupa. Yang kedua, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Untuk rencana kerja di tahun 2023 yang selanjutnya, yang kedua yaitu mendaftarkan diri pada platform Merdeka Mengajar. Yang kedua, mengikuti diklat di platform Merdeka Mengajar. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya masih mengampu di kelas 2 dengan kurikulum 13 dan insya Allah tahun depan akan berganti kurikulum Merdeka. Dan ini output atau hasil kegiatan yang akan kami terima yaitu mendapatkan pengalaman serta ilmu baru dari platform Merdeka Mengajar. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlak pada kegiatan di tahun 2023 yang kedua ini yaitu kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih atas waktunya. Kami kembalikan kepada Bu Mentor SPDSN. Terima kasih Bu Roro, pemaparan sudah disampaikan oleh Bu Roro tadi rencana program kerja selama 5 tahun yang akan datang. Yang menarik itu yang pertama Bu Roro. Yang pertama Iya, yang pertama analisis kesulitan apa tadi Bu Roro? Coba Bu Roro tanyakan ulang. Yang di pertama di program yang pertama. ya, menganalisis dan mengidentifikasi tingkat kesulitan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Iya, menganalisis dan mengidentifikasi tingkat kesulitan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Memang ini yang namanya peserta didik itu adalah manusia-manusia atau anak-anak yang unik. Mereka masing-masing mempunyai tentunya bakat dan minat yang berbeda dan tingkat pemahaman mereka itu juga baik gaya belajar maupun yang lain itu berbeda ya Bu Roro. Dan ini Bu Roro pada menganalisis dan mengidentifikasi tingkat kesulitan. Tadi kan langkah-langkahnya itu yang pertama membuat ini ya Bu, apa namanya? Nah ini menyusun pertanyaan sederhana yang berbentuk kuesioner lah. Yang saya tanyakan Bu Roro, kira-kira isi kuesioner tersebut itu diantaranya itu apa saja Bu Roro? Ya, untuk isi dari kuesioner itu beragam ya Bu Isti. Yang pertama, mungkin kita menggali dulu kebiasaan anak, kecintaan anak itu apa. Contoh nih, saya pribadi saya suka mendengarkan musik. Ada beberapa anak yang bisa belajar itu ketika dia mendengarkan musik, sambil mendengarkan musik dia belajar. Jadi yang pertama kita mencari kesukaan anak itu apa. Bisa dari musik, bisa dari bantuan dari kartun-kartun juga bisa gitu. Jadi kalau misalkan nih anak kok tertarik dengan kartun-kartun, nah berarti kita nanti akanlah muncul metode yang kita berikan ke anak itu dengan tambahan-tambahan dari gambar-gambar kartun. Mungkin anak akan lebih tertarik seperti itu. Jadi yang pertama tadi kita cari kesukaan anak dulu. Yang kedua, kesulitan belajar anak. Itu biasanya ada anak yang memang kurang bisa membaca. Kebetulan kelas 2 juga masih ada yang belum bisa baca. Jadi
ketika ada anak yang tidak bisa membaca, bagaimana nih cara kita menyampaikan pembelajaran kita kepada anak tersebut? Nah, seperti tadi bisa kita sampaikan, bisa dengan gambar-gambar dari kartun atau dari musik lagu-lagu gitu, Bu Istri. Sekian. Baik, terima kasih. Cukup penjelasan dari Bu Roro. Dari teman-teman yang menanyakan tidak ada ya. Oke, tepuk tangan untuk